Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kasih kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kalau bukan karena Tuhan kami tidak mampu. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 14-15. Tertulis demikian. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, adakah di antara saudara yang merasa sangat ketakutan ketika langit mendung dan bunyi guruh menggelegar serta petir menyambar? Rasa takut itu manusiawi, tapi kita perlu mengerti bahwa Tuhan itu baik dan penuh kasih kepada kita. Kesadaran akan Tuhan yang baik memberikan ketenangan. Satu hal perlu kita mengerti, bahwa Tuhan Bapa kita adalah Tuhan yang sangat baik dan yang sangat mengasihi, serta selalu melimpahi kita dengan kebaikannya. Dalam Kejadian 9 ayat 14-15 ini, firman Tuhan katakan, apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Ayat ini dan ayat sebelumnya serta sesudahnya berisi janji Tuhan kepada Nuh dan keluarganya, bahwa Tuhan tidak akan lagi mendatangkan air bah seperti yang telah terjadi. Dan sebagai tanda dari janji Tuhan itu, Tuhan membuat pelangi di langit yang begitu indah untuk memberikan ketenangan dan kepastian kepada Nuh dan keluarganya, bahwa benar-benar bencana air bah yang hebat itu tidak akan terulang lagi. Nuh dan keluarganya bisa saja merasa trauma ketika melihat langit yang penuh dengan awan yang pekat, dan mendengar suara guruh dan petir yang sambar menyambar, disertai dengan hujan yang deras. Pengalaman air bah itu bisa membuat Nuh dan keluarganya menjadi takut ketika mendengar suara hujan deras. Hal ini manusiawi, karena efek dari keadaan bencana yang dialami mereka bisa begitu membekas dan menjadi suatu hal yang traumatis dalam hati dan pikiran mereka. Tuhan tahu apa yang dapat dirasakan dan dipikirkan Nuh bersama keluarganya. Itu sebabnya Tuhan mau memberikan ketenangan kepada mereka dan kepastian bahwa hal itu tidak akan terjadi. Dan Tuhan membuat tanda di langit, yaitu pelangi yang indah. Pelangi saat ini dipakai sebagai logo dari Pride, dan kadangkala kita jadi benci dengan pelangi karena hal itu. Tapi kita tidak perlu anti dengan pelangi, saudara. Karena pada hakikatnya, pelangi adalah suatu tanda dari Tuhan buat kita manusia. Dan ada makna yang indah di dalamnya. Maknanya bukan sekedar bahwa ia tidak akan mengirimkan bencana air bah. Tapi makna dari pelangi adalah bahwa pertama, Tuhan sungguh mengasihi kita manusia. Dan ia tidak mau kita binasa. Yang kedua, Tuhan mau memelihara dan melindungi kita. Serta yang ketiga, Tuhan itu setia kepada janjinya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada di antara kita yang sedang merasa down,
merasa kecewa kepada Tuhan, merasa ditinggalkan, tidak dikasihi, tidak dipedulikan, mari sadari bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Ia mau memelihara, melindungi dan menyelamatkan kita. Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya lewat pengorbanannya di atas salib. Itu dikerjakannya karena Ia mau kita selamat dan hidup dalam berkat serta sukacita. Sadari betapa besar kasih-Nya buat kita semua. Bersyukurlah dan bersukacitalah karena kasih dan anugerah-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau baik. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Dan tanda dari kasih-Mu, tanda akan kesetiaan-Mu, Engkau tunjukkan melalui alam semesta ini. Engkau menjadikan pelangi yang begitu indah untuk memberikan kami ketenangan, membuat kami tersenyum, bersukacita, mengingat akan kasih Tuhan, bahwa Tuhan mau memelihara, melindungi, dan menyelamatkan kami. Sungguh rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Engkau mau membawa kami masuk dalam hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu bagi kami. Roh Kudus pimpin kami, supaya kami selalu berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Hidup dalam kasih yang sungguh kepadamu, dan mengerti akan betapa besarnya kasih Tuhan bagi kami. Malam ini Tuhan kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami semua. Lindungi kami dengan kuasa-Mu, berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa saat ini bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan yang menderita, yang sedang dalam persoalan, masalah, pergumulan dalam rumah tangga, keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, dan berbagai hal lainnya. Agar tangan Tuhan menjamah, melawat setiap kami satu demi satu, dan Tuhan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi, kemenangan Tuhan berikan, mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Kami percaya, kami alami pertolongan dan mujizat Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat-Mu atas bangsa kami dan atas semua bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas kami gereja-Mu. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami selalu menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.